Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Pemirsa sekalian, kajian kita hari ini membahas urgensi kesucian dan kebersihan bagi perempuan. Meskipun ada 3 kata utama, urgensi, kesucian, dan kebersihan, nanti akan ada beberapa istilah yang secara tidak langsung akan terkait dengan hal ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi adalah kata benda yang artinya keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting. Karena itu, kita sebagai perempuan harus paham benar pentingnya pemahaman tentang kesucian dan kebersihan ini. Kaitannya dengan pelaksanaan ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam, yaitu sholat maupun puasa, bahkan tawaf. Riwayat Sahih Bukhari menyampaikan bahwa marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastadiru minal bauli. Yang terjemahannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan, lantas beliau bersabda, keduanya orang di dalam kubur sedang disiksa, dan keduanya tidaklah disiksa karena dosa besar. Lalu beliau menerangkan, yang satu disiksa karena tidak bersuci, tidak cebok setelah kencing. Maka itu, pemirsa sekalian, mari kita cermati bersama tentang suci dan bersih ini. Suci artinya bersih, tidak kena najis. Bersih, bebas dari kotoran. Perbedaan pokok antara suci dan bersih terletak pada ukuran. Ukuran suci adalah syariat, agama. Ukuran bersih adalah adat kebiasaan atau akal. Sebenarnya bersuci itu sekaligus membersihkan. Namun tidak selamanya membersihkan itu menghasilkan sesuatu yang suci. Bersih tidak selamanya suci. Demikian juga sebaliknya. Suci tidak mesti bersih karena adanya perbedaan ukuran tadi. Akan tetapi ketika seseorang bersuci, maka hendaknya tetap menjaga kebersihan, bahkan higienis, kesehatan. Perlu pula diketahui hal yang menyebabkan mempengaruhi kesucian atau kebersihan, yaitu najis dan kotor. Ukuran kotor adalah kebiasaan. Najis adalah kotor secara syar'i. Najis wajib dihilangkan sesuai tuntunan syariat. Najis dan hadas menjadi penyebab tidak sahnya sholat dan tawaf. Maka jika ada najis yang menempel
pada bagian badan, pakaian, atau tempat harus terlebih dulu dihilangkan sebelum seseorang melakukan kegiatan bersuci yang disebut toharoh. Kegiatan bersuci yaitu berwudu, tayamum, dan mandi wajib. Bahwa sesuatu yang keluar dari dua lubang bawah tidak seluruhnya najis, yakni mani. Maka sebelum melakukan kegiatan bersuci atau toharoh dari hadas yang tadi dikatakan adalah berwudu, tayamum, dan mandi, harus disucikan dulu sesuatu yang keluar itu sesuai tuntunan syar'i. Najis tidak membatalkan wudu, tayamum, atau mandi wajib. Kalau terpapar najis cukup dihilangkan saja, terutama jika akan melaksanakan sholat dan tawaf. Cara menghilangkan najis melalui istinja dan istijmar. Istinja alat utamanya air. Istijmar cara bersuci jika alat utama air tidak ada atau seseorang berhalangan, maka penggantinya berupa benda-benda keras yang kering, misalnya tanah, kertas, tisu, batu, atau lainnya. Walaupun dalam istijmar tidak diperoleh hasil bersih yang maksimal, tetapi menurut syariat dianggap cukup. Nah, sekarang kita sudah memahami istilah suci dan bersih. Urgensinya adalah jika sudah mensucikan diri atau toharoh, kita diperbolehkan melaksanakan ibadah, terutama sholat. Menurut riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah mengatakan miftahus sholati tohur, kunci sholat adalah suci. Jadi saya tekankan kembali bahwa kegiatan bersuci meliputi yang pertama, mensucikan dari hadas besar dan kecil, yaitu berwudu, tayamum, dan mandi wajib. Kemudian yang kedua, kegiatan bersuci juga menghilangkan najis, yakni mensucikan badan, pakaian, dan tempat karena terpapar najis. Najis itu ada najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mukholadoh. Perlu juga pemirsa ketahui beberapa hal yang termasuk hadas besar adalah haid, nifas, bersetubuh, mimpi, keluar sperma. Kemudian hadas kecil, buang air besar, buang air kecil, buang angin, keluar madhi bagi laki-laki atau wadi bagi wanita. Kemudian yang disebut najis mukholadoh adalah jika kita terpapar jilatan anjing. Membersihkannya disiram 7 kali dan sekalinya dengan tanah. Kemudian najis mutawasito adalah terpapar benda najis. Menghilangkannya cukup disiram sampai hilang najisnya. Sedangkan najis mukhafafah adalah terpapar kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Membersihkannya cukup dilap saja atau
dipercik air. Demikian pemirsa sekalian, semoga kajian ini bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan untuk melaksanakan ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Bapak Siril Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.